Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah dan kita masih bersama buku fikih perbankan syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Kita masuk di halaman 52. Di sini beliau membahas tentang penerapan atau praktek riba dalam ekonomi modern. Yang pertama yang beliau bahas adalah tentang jasa perbankan. Nah, di sini ada pengantar yang beliau sampaikan bahwa bank komersil itu merupakan lembaga keuangan yang kita bisa temui ya, paling banyak mempraktekkan riba. Kenapa? Karena memang aktivitas utamanya itu bertumpu pada pembiayaan keuangan. Dan awal-awal mula berdiri bank di negara kapitalis, ini kita bicara negara kapitalis, memang mana sistem perbankan mereka berpijak pada pinjaman berbunga atau interest. Oleh karena itu, seorang muslim seyogyanya mengetahui hukum perbankan sebelum melakukan transaksi dengan bank. Ini sebagai muqaddimah atau pembuka yang beliau sampaikan. Dan operasional perbankan juga disebut dengan jasa perbankan. Lalu kemudian definisi. Beliau memberikan definisi bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dengan cara buka rekening koran, rekening tabungan, dan deposito berjangka. Kemudian meminjamkannya kepada pihak lain atau membiayai sebuah proyek. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa peran bank hanya sebagai perantara antara dua kelompok. Yang pertama adalah si penyimpan dana, kemudian kelompok kedua namanya pengguna dana. Bank mengumpulkan dana dari pihak yang menyimpan, kemudian bank memberikan kepada pihak pengguna, lalu mengambil keuntungan dari selisih bunga yang diambilnya dari pengguna dana dengan bunga yang diberikan ke pihak si penyimpan. Bank dalam istilah Arab itu disebut dengan nama masrif atau tempat tukar uang. Karena memang fungsi utama masrif pada masa dahulu adalah sebagai lembaga keuangan yang menukar uang dan menguji keaslian mata uang. Kemudian sekarang berkembang dan jasa-jasa yang dia berikan juga bertambah. Namun dalam bahasa Arab nama masrif masih digunakan untuk merefer atau menunjuk lembaga keuangan tersebut. Dan kata masrif sama maknanya dengan bank dalam bahasa Latin kalau kita mau terjemahkan. Kemudian kalau kita lihat sejarah ke belakang ya, sejarah jasa perbankan. Jadi awal berdirinya bank komersil itu di Italia pada abad ke-18 Masehi. Saat itu banyak beredar uang logam yang bercampur dengan logam lain, sehingga berat dan karatnya menjadi berbeda. Lalu kemudian muncul sebuah tim ahli yang terdiri dari beberapa orang melakukan jasa penukaran uang yang terlebih dahulu mereka menguji berat dan karat dari mata uang yang diberikan kepada mereka. Kemudian para ahli tersebut duduk di atas bangku untuk melakukan jasa tukar dan inilah asal mula kata bank yang merupakan turunan dari kata bangku. Nah, ini bahasa Italia yang berarti ya bangku. Kemudian jasa yang mereka berikan itu berkembang dan mereka menerima penitipan uang logam dan kemudian uang emas dari para pedagang agar tidak hilang atau dicuri. Kemudian mereka menyimpan titipan tersebut di brankas dan memberikan surat bukti penitipan yang di situ tertera berapa jumlah titipannya dan kemudian bertanggung jawab mengembalikannya kepada pemilik atau kepada orang yang diperintahkan pemilik saat diminta. Dan pihak bank mendapat imbalan jasa dari para penitip berupa ongkos atas biaya titip. Dari operasional di atas yang menjadi titik kemajuan perkembangan dunia perbankan adalah kesediaan pribadi untuk menerima surat tanda bukti titipan dan kesediaan pihak bank menerima surat perintah yang dibuat oleh penitip untuk menarik aset mereka dalam rangka melunasi tanggungan utang ke pihak lain. Hal itu dikarenakan surat bukti penitipan memiliki kekuatan nilai dan lebih mudah beredar dan hal lain yang menjadi tuntutan peredaran uang tunai ya. Dengan demikian, surat bukti penitipan tadi yang berada di tanggung jawab pihak bank berfungsi sama seperti uang biasa. Dan orang-orang yang mengedarkan surat bukti tersebut sebagai ganti dari barang yang tertera dalam surat tersebut. Ide ini yang kemudian nanti akhirnya melahirkan uang kertas. Kemudian, operasional perbankan tidak berhenti sampai di sini, tapi bergulir hingga muncul aktivitas baru
ada investasi. Saat pihak bank berpikir bahwa sebagian besar dari dana yang tersimpan di berangkas bisa diinvestasikan pada jalur yang aman dan tidak menyebabkan risiko bagi mereka. Karena secara empiris, rasio dana yang ditarik dari penitipan jumlahnya kecil dibandingkan dana yang tertinggal di berangkas. Dan pada mulanya yang memanfaatkan dana tersebut adalah pihak bank sendiri. Dan kemudian pihak bank tersebut mencabut ongkos biaya penitipan yang selama ini dibebankan kepada para penitip. Sebaliknya pihak bank yang membayar bunga kepada para penitip sebagai imbalan dana yang tidak ditarik hingga jangka waktu tertentu. Dan ini adalah menjadi motivasi atau dorongan bagi pemilik dana untuk menambah jumlah uang yang mereka titipkan. Kemudian kita bisa lihat macam-macam operasional perbankan dan hukumnya. Operasional perbankan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya jasa perbankan. Yang dimaksud dengan jasa perbankan adalah operasional bank yang berkaitan dengan uang dan operasional biasa. Seperti misalkan transfer uang, kemudian penukaran falas, kemudian mencairkan cek dan yang sejenis. Yang paling penting dalam jasa ini adalah deposito bank atau akun bank. Nah, deposito bank bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama namanya rekening koran. Beliau memberikan definisi bahwa rekening koran adalah dana yang disimpan di bank dengan tujuan keamanan dan bisa ditarik kapanpun dibutuhkan dengan cara request atau permintaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sudut pandang fikih memandang, bagaimana fikih menilai, memandang si rekening koran. Maka deposito semacam ini secara tinjauan fikih itu dianggap sebagai qard atau utang piutang, di mana si pemilik dana yaitu si kreditur, pemilik dana menjadi kreditur dan bank adalah pihak debitur atau yang berutang. Karena memang bank mengambil dana dengan tujuan untuk pakai. Jadi bukan hanya sekedar simpan, namun bank menjamin dana dan itu adalah secara fikih itu disebut dengan qard atau utang piutang. Maka ini disebut dengan titipan karena pada awalnya memang titipan pada pihak bank. Apa bedanya qard dengan wadiah? Ini perlu dipahami. Kalau qard itu berbeda dengan titipan atau wadiah dari 3 sisi. Yang pertama, qard atau utang itu menjadi jaminan si debitur. Sedangkan titipan adalah amanah dari si penitip. Pihak yang dititipi tidak wajib. Jadi kalau kita dititipi barang, kita tidak wajib menjamin kecuali kalau kita lalai. Kemudian bedanya, debitur itu diizinkan pakai uang yang dia pinjam atau dia utang sesuai hatinya. Sedangkan kalau itu statusnya titipan, maka dia hanya menjaga dan tidak boleh memakainya. Kemudian objek utang itu barang yang habis digunakan karena yang wajib dikembalikan adalah ganti. Sedangkan titipan yang wajib dikembalikan adalah fisik barang yang dititipkan. Nah, ini adalah 3 perbedaan mendasar antara utang dengan wadiah. Bagaimana dengan hukum rekening koran? Maka dibolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama adalah pemilik dana tidak boleh mengambil bunga yang diberikan oleh pihak bank sebagai imbalan dari dana yang dia titipkan. Juga tidak boleh menerima hadiah karena hal itu termasuk pinjaman berbunga. Kemudian rekening koran yang dibuka bukan pada bank yang operasional berdasarkan riba karena ini berarti ambil bagian dalam berbuat maksiat. Nah, kemudian di berikutnya adalah jenisnya namanya deposito berjangka. Secara definisi, ini artinya adalah dana yang disimpan di bank dengan tujuan investasi dan tidak bisa ditarik oleh pemilik kecuali setelah jangka waktu yang disepakati berakhir. Kemudian rekening tabungan. Yang ketiga, rekening tabungan beliau mendefinisikan bahwa ini adalah rekening yang menghimpun kriteria 2 jenis rekening di atas karena pemilik rekening ini mendapatkan bunga dan di sisi lain bisa menarik dana kapanpun juga. Sehingga, kata beliau, bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan walaupun itu kecil sekali karena memang dana yang disimpan tidak seluruhnya dikhususkan untuk investasi, tapi sebagian besar dari dana disimpan oleh pihak bank untuk menghadapi kemungkinan kalau uangnya ditarik sewaktu-waktu. Nah, biasanya bank itu memberikan pihak penabung bunga dari saldo terendah tabungan. Jika saldo di awal bulan sebanyak 10 juta, kemudian nasabah menarik dananya di pertengahan bulan sehingga saldo menjadi 2 juta, kemudian di akhir ditambah menjadi 8 juta, maka bunga untuk bulan itu dihitung berdasarkan saldo terendahnya yaitu 2 juta. Bagaimana hukumnya? Syariah atas 2 jenis rekening ini berbeda hukum sesuai dengan transaksi antara bank dengan nasabah dengan penjelasan sebagai berikut.
Kata beliau, ya kalau bank menjamin dana yang disimpan dengan bunga dengan rasio tertentu, maka berarti ini jatuhnya utang piutang. Karena dengan adanya persyaratan bunga bagi nasabah, ini berarti riba karena pada hakikatnya utang, namun si kreditur, si nasabah mendapat bunga. Inilah yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Misalnya, si Pak Khalid atau si B menyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka sebanyak 100 juta dengan rasio bunga 4% per tahun. Apabila jangka waktu deposito itu 3 bulan, maka Pak Khalid mendapat jumlah uang pada akhir masa transaksi sebanyak 101 juta. Apabila bank tidak menjamin dana yang disimpan, nah ini jenis kedua, dan bunga dengan rasio tertentu, maka disebut dengan mudharabah, gini ya. Dia tidak menjamin tapi dengan rasio tertentu, ini namanya mudharabah. Keuntungan yang didapat hukumnya mubah, dan inilah yang dilakukan oleh bank syariah yang disebut dengan deposito investasi atau akad mudharabah. Pak Saleh menyimpan uang di bank syariah dengan bentuk deposito investasi sebanyak 100 juta dengan jangka waktu 3 bulan dan pembagian laba 20% untuk bank dan untuk Pak Saleh 80%. Kalau mudharabah mendapat laba sebesar 10 juta, maka berarti bank dapat 2 juta dan Pak Soleh mendapat 8 juta. Kalau rugi, maka yang menanggung kerugian adalah Pak Soleh dan dia adalah orang yang memiliki dana tersebut. Dengan ini jelas perbedaan antara utang dengan mudharabah. Jadi di sini beliau ingin mendefinisikan perbedaan atau titik yang tidak sama antara mudharabah dan qard atau utang. Dalam mudharabah, pihak yang bekerja tidak menjamin dana yang diambil dan dana tersebut adalah amanah yang kalau untung bisa rugi, berbeda dengan utang. Ya, kalau utang itu berarti uangnya dijamin dan tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Sehingga kalau misalkan debitur disyaratkan harus memberikan tambahan, maka ini menjadi yang berbunga. Baik, yang berikutnya kita akan baca nanti tentang hiwalah masrofiyah ataupun transfer uang di pertemuan berikutnya dalam program baca buku fikih muamalah. Silakan Anda bagikan video ini kepada teman-teman Anda dan bergabung dalam komunitas baca buku setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat.